Jadi jika ingin melihat apa itu for element ya, for their axis, kita bisa lihat di nah ini ada kalimat terbalik their axis yang mana terdapat gitu ya, their axis. Nah, itu bisa kita artikan nah ini ya. Oke, ada nilai X dalam pernyataan sehingga Px bernilai benar. Ditulis their axis fungsi X. Nah, their axis fungsi X dapat diartikan hanya ada satu X sedemikian sehingga Px bernilai benar. Nah, lalu ada minimal satu X sedemikian sehingga Px bernilai benar. Jadi maksudnya itu seperti OR gitu ya. Ada salah satu di elemennya, ada salah satu X di mana hanya ada contoh dapat diartikan hanya ada satu X sedemikian sehingga Px bernilai benar. Ada minimal satu X sedemikian sehingga Px bernilai benar. Nah, contoh di sini tentukan nilai kebenaran their axis Px bila Px menyatakan X kuadrat lebih dari 12 dan domain pembicaraan meliputi semua bilangan positif tidak lebih dari 4. Bilangan bulat positif tidak lebih dari 4. Tidak lebih berarti tidak sama dengan ya, berarti 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, contoh. Ini tidak ada penyelesaian. Kita kerjakan di sini aja. X lebih dari 12. Tentukan nilai kebenaran. Jika X adalah bilangan positif, tidak lebih dari 4. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Berarti kita bisa tentukan di sini 0 kuadrat lebih dari 12. False. 1 kuadrat lebih dari 12. False. 2 kuadrat lebih dari 12. False. Terakhir, 3 kuadrat lebih dari 12. False. Tentukan nilai kebenaran. Berarti kita bisa dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa predikat their axis X, Px salah satunya meskipun 0, 1, 2, 3 nilainya adalah bukan 12. Jadi di salah satu pun itu tidak ada nilai 12. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa predikat X kuadrat lebih dari 12 dikatakan tidak benar karena tidak ada salah satu jawaban yang mengindikasikan 12. False. Karena their axis hanya ada satu X benar atau ada minimal satu X benar. That false. Nah, contoh soal kembali. Apakah nilai kebenaran dari for all X Px di mana Px adalah X per X kuadrat plus 1, 2 per 5. Nah, kita cari
Cara dengan there exists x px bernilai benar, cari paling sedikit satu bilangan real yang benar. Misalkan 2. Maka umpama kita masukkan di sini 2 per 2 kuadrat 2 per 2 kuadrat plus 1 sama dengan 2 per 5. Nah, kalau umpama kita bisa hasilkan desimal, 2 per 2 per 2 kuadrat plus 1, 2, 4 plus 1, 5. 2 per 5 sama dengan 2 per 5. Maka nilai kebenaran dari for all x px. Misalkan, nah ada salah satu benar, maka nilai kebenarannya adalah for all x px. Kok for all sih? There exists x px bernilai benar. Nah tadi kalau for all kan ada segitiga terbalik, ada lingkaran sedikit bentuk lingkaran. Nah kalau for all terbalik. Cari paling sedikit satu bilangan real yang benar. Nah misal x lebih dari 2. Lebih dari x sama dengan 2. Nah, contoh soal. Soal apa contoh ini? Soal. Soal. Px menyatakan x lebih dari 3. There exists Px, D sama dengan real. Definisikan bilangan x itu adalah real. Px, x sama dengan x+1, there exists Px. Nah, ini tugas dikerjakan. Jadi yang pertama tadi kan sudah ada contoh kan, ada fungsi predikat. Nah, lalu kuantornya adalah there exists. Ini adalah there exists. Ini adalah there exists. Ini predikat. Ini predikat. Nah, ini maksudnya definisi dari bilangan itu real. Apa itu bilangan real? Nah, itu bisa nanti cari. Nah, seperti itu. Ya, bilangan real bisa bilangan asli. Oke, betul. Oke, next. Nah, ini soal kembali. Oh, ternyata bukan ya, bukan dikerjakan di rumah. Ada jawabannya. Ya sudahlah. Oke, kita bisa membahas Px menyatakan x lebih dari 3. There exists x Px. Apakah nilainya benar atau salah? Nah, umpama kita misalkan x sama dengan 4, maka P lebih dari 3. Berarti nilai there exists Px itu benar. Kuantor there exists x, tapi adalah nilai predikatnya adalah x lebih dari 3, sedangkan predikatnya Px. Jadi kita ingat lagi, x itu adalah subjek, lebih dari 3 itu adalah predikat, Px itu adalah fungsi. Nah, maka nilai kebenaran dari ketika terdapat suatu predikat lebih dari 3 di sini, apa? Maka true ya, salah satunya benar, maka there exists Px itu true. Next. Px, x sama dengan x+1. There exists x Px. Maka jawabannya adalah false. Karena setiap x bernilai salah. Pasti kalau umpama x+1 harusnya jawabannya kan meningkat. Nah, tapi di sini kok tetap. Nah, kalau umpama diganti aja x+0 di sini, maka jawabannya benar bisa. Tapi kalau x+1 maka jawabannya bukan x. Maka predikat itu salah. Nah, next. X kuadrat lebih dari 10. Apakah nilai there exists x Px? Maka jawabannya contoh definisi adalah 1, 2, 3, 4. Oh, ini didefinisikan 1, 2, 3, 4.
Maka contoh umpama salah satunya 1 salah, 2 salah, 3 salah. Oh ternyata yang keempat 4 kali 4 6 36. Kok 4 kali 4 3. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 kan. Nah, 16 lebih dari 10. Nah, oke, next. Tadi kita mengerti apa itu predikat, apa itu kuantor. Subjek itu X, predikat itu lebih dari X. Predikat, ini adalah kuantor. Nah, lalu ada namanya quantifier. Nah, pernyataan for all X, PX. PX benar untuk setiap X. Kapan benar? Jika benar untuk setiap X. Kapan salah? Ada sebuah nilai X yang salah. Nah, tapi kalau there exists X, PX, ada sebuah X sehingga PX bernilai benar. Nah, kalau kapan salah? PX salah untuk setiap X. Semuanya salah, maka there exists PX itu salah. Jadi yang maksudnya adalah quantifier. Tadi kan ada Sebentar, saya masuk di bab awal. Keliru lagi. Nah, yang pertama ini ada predikat. Jadi, oke. Yang pertama adalah predikat, lalu ada subjek, lalu ada kuantor. Nah, quantifier itu kan ada kuantor, ada quantifier. Kalau kuantor itu simbolnya, ya kan? Nah, kalau quantifier ada berapa banyak ungkapan kuantor. Nah, di situ. Jadi umpama contoh kuantor adalah there exists X. Nah, berapa banyak exists X? Contoh di sini adalah 1, 2, 3, 4. Berarti quantifiernya adalah 4. Quantifier itu adalah untuk setiap, untuk semua, atau beberapa, atau ada, atau paling sedikit 1. Nah, seperti itu. Jadi, apa bedanya predikat, kuantor, quantifier? Kalau predikat adalah nilai X, kalau kuantor itu adalah simbol dari nilai X. Nah, lah kalau quantifier itu ada berapa banyak simbol-simbol yang ada di sana, atau nilai-nilai yang ada di sana, atau umpama bilangannya itu ada berapa di sana. Quantifier, ada berapa sebentar ya. Ada berapa quantifier di sana. Nah, itu contohnya untuk semua atau tiap-tiap. Nah, contoh quantifier itu adalah untuk setiap, untuk semua, atau ada, atau beberapa, atau paling sedikit 1. Nah, itu quantifier. Mamanya there exists X, paling sedikit 3. Nah, quantifiernya 3. Umpama for all X sama dengan X lebih dari 10. Nah, quantifiernya 10. Seperti itu.
Nah, ini contohnya maksudnya adalah quantifier. Ada kata-kata quantifier itu apa? Apa hubungannya sama tabel ini gitu ya. Nah, maksudnya adalah quantifier itu adalah suatu perhitungan kuantor. Nah, bagaimana cara menentukan kapan benar, kapan salah quantifier ada atau pernyataan. Nah, itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika terdapat negasi di predikat. Contoh, setiap mahasiswa dalam kelas ini telah mengambil kalkulus 1. For all x, px. Px adalah x yang telah mengambil kalkulus. For all x, setiap mahasiswa. Setiap itu berarti setiap ya kan? Semua. Bisa saja setiap mahasiswa, semua mahasiswa. For all x, px. Px adalah x yang telah mengambil kalkulus 1. Nah, apa negasi dari pernyataan ini? Tidak semua mahasiswa dalam kelas ini yang telah mengambil kalkulus. Nah, apa ini simbol ini? Identical to atau ekuivalen. Ada seorang mahasiswa dalam kelas ini belum mengambil kalkulus 1. Jadi negasi. For there exists x, negasi px. Jadi negasi for all x px identical to equivalent atau sama dengan there exists x negasi negasi px seperti itu. Nah, negasi for all x px identical to there exists x negasi px. Jadi tadi kan for all x. Nah, negasi, apakah negasi dari pernyataan ini? Negasi for all x, px. Negasi dari setiap mahasiswa dalam kelas ini telah mengambil kalkulus 1, itu sama saja dengan identical to there exists x, negasi px. Ada seorang mahasiswa negasi px. X yang telah mengambil kalkulus berarti belum mengambil kalkulus 1. Nah, bisa direnungkan dulu di sini. Jadi umpama tadi kan kita sudah tahu apa itu predikat, apa itu kuantor, apa itu quantifier. Nah, bagaimana cara menentukan predikat salah, predikat benar. Nah, setelah itu bagaimana cara menentukan negasi dari suatu predikat atau suatu pernyataan. Nah, caranya kita simbolkan dulu. Apa dulu itu kuantornya? Oh, kuantornya adalah for all. Ya kan? Nah, kita definisikan PX-nya. Nah, setelah itu artinya adalah for all adalah setiap atau semua. Nah, apa negasinya? Berarti negasi dari for all adalah ada. Jadi enggak semua tapi ada. Bukan tidak ada ya. Ada. Jadi negasi dari pernyataan ini adalah bisa jadi adalah ada seorang mahasiswa. Ini juga bisa dari negasi dari pernyataan ini adalah tidak semua mahasiswa dalam kelas ini yang telah mengambil kalkulus. Jadi bisa saja jadi tidak semua mahasiswa, berarti tidak semua. Kalau for all kan semua. Kalau there exists kan ada. Terus ada lagi itu berarti tidak semua. Berarti not all ya kan. Not all X, PX. Nah, yang diidentifikasikan dari setiap mahasiswa dalam kelas ini telah mengambil kalkulus 1. Berarti tidak semua mahasiswa dalam kelas ini telah mengambil kalkulus 1.
Nah, itu bisa disimpulkan negasinya adalah ini. Nah, bagaimana cara menentukan ekuivalen dari kalimat ini? Bisa saja adalah negasi dari pernyataan ini, bisa saja kalimat satu ini. Tidak semua mahasiswa dalam kelas ini yang telah mengambil kalkulus. Nah, lalu ada seorang mahasiswa dalam kelas ini. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini kita cari ekuivalennya, ya kan? Berarti tidak semua mahasiswa. Berarti kita bisa tidak semua mahasiswa, tidak semua. Berarti ada. Nah, ini kan negasi. Sekarang berarti adalah ada, berarti adalah there exist. Dalam kelas ini belum mengambil kalkulus 1. Nah, ini negasinya kan. Tadi berarti belum mengambil kalkulus 1. Berarti PX negasi. Jadi bisa sebut negasi for all x px itu adalah equivalent with ex there exists x negasi px. Jadi ini kalimatnya. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam tabel negasi for all x px. Negasinya adalah there exists x negasi px, atau pernyataan there exists negasi there exists x px, yaitu for all x negasi px. Jadi negasinya negasi for all itu adalah there exists, negasinya there exists for all kebalikannya. Nah, contoh, carilah negasi dari pernyataan berikut. For all bilangan prima x, x adalah bilangan ganjil. There exists bilangan prima x, maka x bukan bilangan ganjil. Nah, contoh 2, tidak ada politikus yang jujur. Carilah negasi dari pernyataan berikut. There exists politikus X, ada politikus X, maka X adalah orang yang jujur. Atau dalam statement informal, beberapa politikus bersifat jujur. Nah, selanjutnya. Jadi itu kita cari negasi. Tidak ada hacker yang usianya lebih dari 40 tahun. Atau semua hacker usianya 40 tahun. Itu kan jawabannya. Soalnya, beberapa hacker usianya lebih dari 40 tahun. Ya kan? Apa negasinya? Nah, beberapa hacker usianya lebih dari 40 tahun. Berarti tidak ada hacker yang usianya lebih dari 40 tahun. Atau semua hacker usianya 40 tahun. Atau kurang dari itu. Jadi, atau semua hacker itu usianya 40 tahun. Karena kan beberapa hacker, berarti ada yang kurang dari itu. Nah, ternyata ada istilah setelah pernyataan argumen valid atau argumen tidak valid. Nah, setelah itu kita bisa mengenal multiply quantified statement. Ada banyak statement. Contoh, terdapat PX yang menyatakan X plus Y sama dengan Y plus X, samakan identikal. Apakah nilai kebenaran dari quantifier for all X, for all Y, P, X, Y. Nah, tadi kan 1. Nah, sekarang ada 2, multiply quantified statement. Jadi 2 pernyataan. For all X, for all Y, Px, Y menyatakan proposisi untuk semua bilangan real X dan untuk semua bilangan real Y memenuhi
fungsi X plus Y sama dengan Y plus X. Ya logikanya adalah X, semua X, semua Y. Oh ya, WIT ya. Ya, oh sekarang jam 10.22, setengah 11 ya. Oh ya, persiapan ya. Oke. 10 menit lagi ya. Kita mulai dari jam 9. Harusnya jam 10 selesai ya. Lebih dari 20 menit ya. Oke, silakan Fahmi. Oke. Setelah ini selesai kok. 10 menit lagi kita selesai. Ini slide berapa ya? 4452. 10 menit lagi. 10 menit. 6 tambah 2. 8 slide lagi. 6 slide lagi lah. 3 slide-nya 5 slide lagi. 3 slide-nya soal. Nah, ini contoh multiple quantified statement. Oh iya, Wita ya, Tenggara. Berarti Wita itu sholat Jumatnya maju ya. Oh iya, betul. Oke. Apa namanya? For all X, for all Y, Px, Y menyatakan proposisi untuk semua bilangan real X dan untuk semua bilangan real Y memenuhi X plus Y plus X. Karena Px, Y true untuk semua bilangan real X dan untuk semua bilangan real Y memenuhi X plus Y sama dengan Y plus X, maka for all X, for all Y, Px, Y adalah true. Nah, there exists X for all X, Px, Y dinyatakan nilainya adalah salah untuk salah satu bilangan real Y sedemikian sehingga terdapat semua bilangan real sehingga Q, X, Y benar. Tidak masalah berapapun nilai Y yang diambil tetapi hanya ada satu nilai X. Jadi maksudnya di sini adalah umpama X plus Y plus X. Di sini untuk satu bilangan real Y tereksis Y salah karena semua apapun itu meskipun eksis umpama apapun itu umpamanya X plus Y sama Y plus X kan umpamanya 1 plus 2 sama dengan 2 plus 1. Nah apapun itu kan Y kan sama kan ini juga 1 ini juga 1. Nah kalau umpama terdapat kuantor tereksis harusnya tidak tepat dikatakan salah meskipun ya memang benar ada Y-nya ya sama dengan 1. Nyambung nggak ya? Gimana maksudnya kalau umpama semua X kan, semua Y kan, ini kan harus sama karena kan ini identikal. Nah kalau umpama apapun itu identikal harus digambarkan dengan semua. Kalau umpama identikal ditandakan dengan tereksis maka salah. Karena untuk satu bilangan real Y sedemikian sehingga terdapat semua bilangan real X. Jadi sedemikian apapun Y itu pasti akan terdapat sama saja dengan semua bilangan real X. Jadi X sama dengan X, Y sama dengan Y di sini. Sehingga Q, X, Y itu harus bernilai benar. Tidak masalah berapapun nilai yang diambil, tetapi hanya ada satu nilai X. Nah, terdapat Q, Y menyatakan X plus Y sama dengan 0. Apakah nilai kebenaran dari tereksis Y for all X, Q, X, Y, dan for all X, tereksis Y, Q, X, Y. Nah, kita bisa, jadi intinya adalah Q, Y, X plus Y sama dengan 0. Lah, apakah nilai kebenaran dari tereksis Y for all X, Q, X, Y? Nah, tadi kita melihat soal lagi. Pertama itu X plus Y, Y plus X. Apa nilai kebenaran dari for all X, for all Y, Px, Y? Yaitu benar, adalah true. Tapi kalau umpama ada there exists Y for all X, nilainya salah. Tapi yang ditanyakan di sini adalah for X for all Y. Nah, sekarang ada soal. Q, Y itu adalah X plus Y sama dengan 0.
apakah nilai der exists y for all x q x, y dan for all x der exists y q x, y. Nah, kita bisa nyatakan ada real number y atau bilangan real y, ada bilangan real y yang mana for every real number x, semua bilangan x, q, x, y-nya is true. Nah, kita bisa katakan tidak masalah apapun nilai y yang dipilih. There is only one value of x for which x plus y sama dengan 0. Karena hanya ada satu nilai x, yang mana x plus y sama dengan 0. Since there is no real number y such that x plus y sama dengan 0 for all real number x, the statement there exists y for all x, yakni gx is false. Jadi nilai kebenarannya salah. Nah, ini tadi, since there is no real number y such that x plus y sama dengan 0 for all real number x, the statement about there exists y for all x is false. Semua x itu dia nilainya adalah sama dengan 0. Kalau umpama, nah kita bisa, kita baca dulu sebentar. Karena ini bahasa Inggris ya, saya harus terjemahkan. Ada y, semua x. Jadi yang dimaksud dengan ada dan semua di sini itu apa gitu ya? For all dan ada. Semua atau ada. Nah, mama kita ambil contoh. Yang pasti adalah 0 plus 0 ya, 0. Saya pen. Contoh 0. Terus ada umpama minus 1. Nah, apapun itu identikal kan. Nah, kalau umpama di sini nilainya ada dan di sini adalah semua, maka kebalikan, harusnya semua y, semua x. Kalau umpama ada, berarti dia pastikan ada satu. Umpama satu kan harus satu ya. Nah, kalau umpama di sini kan umpama y-nya 0, x-nya 1. Nah, berarti kan jawabannya kan salah. Nah, maka dari itu nilai ada di sini berarti itu tidak harus identikal sama ya. Kalau umpama semua, berarti maksudnya gini loh, memakan semua kan terdefinisi semua. Kalau ada kan tidak terdefinisi semua. Bisa saja ada itu adalah sama. Bisa saja ada, there exists itu tidak sama. Logikanya itu ada itu nggak sama. Jadi makanya dia jawabannya salah. Nah, kita baca lagi. No matter what value of y is chosen, there is only one value of x for which x plus y sama dengan 0. Only one value of x. Since there is no real number y since there is no real number y such that x plus y sama dengan 0 for all real number x, artinya adalah hanya ada satu x yang bisa dimasukkan dalam kalimat x plus y sama dengan 0. Nah, tapi tidak ada bilangan real number yang memenuhi x plus y sama dengan 0 for all x.
The statement there exists y for all x is key x, y is false. Because harusnya for all y, for all x. Nah, ini tadi logikanya. Kalau umpama ada harus nggak identikal. Jadi umpama logikanya kalau umpama there exists itu adalah tidak sama. Kalau for all bisa sama. Seperti itu. Nah, contoh soal. For all x, there exists y, key x, y is true. Setiap bilangan x di mana ada bilangan y, key x, y selalu benar. Nah, contoh diberikan nilai bilangan x. Such that x plus y sama dengan 0. Nah, kita bisa namakan y sama dengan, kita balik, minus x. Nah, kita bisa nyatakan dalam statement for all x, there exists y is true. Nah, kenapa? Hal ini tadi x plus y sama dengan 0. Nah, tadi kebalikan. Ini tadi there exists y for all x. Nah, sekarang for all x, there exists y. Tadi x plus y sama dengan 0. Is false. Dan sini is true. Kita masukkan di sini for all x. Nah, kita bisa masuk ke hukum yang di sini nanti. Namely, y sama dengan minus x. Umpama kita masukkan di sini for all x, there exists y is true. Nah, kalau umpama di sini there exists y for all x, jawabannya adalah false. No matter what value of y is chosen, there is only one value of x for which x plus y sama dengan 0. Oh, gini. Pengertiannya adalah bedanya x plus y sama dengan 0 ya. Nah, tadi kan harus identikal. For all x, for all y, ya kan? Lebih dari 0. Bentar, ini RS ya. Terus S, dihapus semua aja. Nah, apa bedanya ya? Tadi yang pertama adalah there exists x for all y. Nah, pertama sekarang adalah
Y sama dengan min X. Kalau umpama yang pertama itu adalah yang awalannya adalah there exists X, for all Y, maka harusnya dia quantifier-nya harusnya sama. Nah, kalau umpama di sini for all X, there exists Y, itu adalah kita bisa sebut umpama nilai X itu adalah 1. Nah, nilai Y-nya itu umpama adalah minus 1. Nah, 1 plus minus 1, 0. Contoh, umpama di sini kalau umpama for all X, there exists Y. For all X, apapun, there exists Y. Ada suatu kalimat yang tidak harus sama dengan X. Berarti contoh minus 1. Hasilnya 0. Oh betul ternyata. Oh berarti true kan. Nah tadi yang pertama. Ada Y for all X. Umpama minus 1 ditambah 1. Oh betul 0. Ada lagi 2 plus 1. Enggak 0 kan. Enggak sama. Nah, harusnya pernyataan ini biar bisa sama, harusnya umpama 0 hanya ada kata-kata 0 plus 0 sama dengan 0. Kalau umpama ada Y semua X, berarti tidak ada yang sama. Oke. Hukum De Morgan. Nah, bentar. Kalau dari soal ini itu intinya adalah bagaimana cara menentukan kebenaran, nilai kebenaran ya. Kalau umpama ada, berarti itu tidak harus sama dengan semua. Kalau semua itu semua kan, semua 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya atau minus bisa. Nah, kalau ada itu tidak harus sama dengan semua. Nah, ada itu bisa dilambangkan dengan minus atau bisa 2 umpamanya. Nah, semua itu 1. Nah, kalau umpamanya sama, ini semua, ini adalah 0 plus 0. Nah, kalau umpama yang kedua ini adalah umpama for all X 1 plus minus 1, 0. Nah, contoh lagi, umpama 1 plus ada lagi kan, umpama 2 plus minus 2. Oh, pokoknya intinya ada aja nilai yang bernilai 0, maka dia benar. Inti kalau yang di sini tuh keputusannya itu di yang kedua. Dan ini juga keputusannya ada di kedua. Kalau umpama keputusannya itu di sini itu 0 plus 0 sama dengan 0, oh betul. Kalau umpama keputusannya di sini